Baik, puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Kami mau sapa GB Impact Jakarta, jemaat Tuhan. Halo, shalom. Kami mau sapa jemaat Tuhan GB Impact yang ada di Bangka. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya hari ini? Saya pastikan bahwa kita semua luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur tahun 2021 ini kita masih ada semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita kembali ke tempat ini untuk kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan Bapak Ibu. Karena itu mari kita semua siapkan hati kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami masih ada sampai saat ini semua oleh karena anugerah-Mu. Kami masih ada sampai saat ini semua oleh karena kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan tahun 2020 kami telah lewati. Dan kami masuki tahun 2021 semua penuh sukacita. Karena kami ada bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Pada kesempatan ini Tuhan kami bersyukur Engkau pertemukan kami di tempat ini Tuhan. Untuk kami bersama-sama memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena itu kami minta pengurapan-Mu Tuhan bagi kami semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau mau urapi mereka Tuhan, sehingga ketika mereka mengikuti setiap ibadah ini Tuhan, mereka boleh merasakan kasih-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan bersorak memuji nama Engkau Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu turun atas kami. Kami yang melayani di tempat ini Tuhan, Engkau mengurapi kami. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang tidak berasal daripada Engkau, yang sudah siap sedia Tuhan untuk mengganggu kami Tuhan. Dengan berbagai cara Tuhan kami mau ikat, tolak, petakan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus Engkau berkuasa. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap bersorak memuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang siap untuk bersorak memuji nama Tuhan saya jemput untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Haleluya. Bagi kakiku janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum daripada itu kita boleh bersama-sama mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Persiapkan hati kita untuk menyembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kami masih ada sampai saat ini Tuhan. Semua oleh karena anugerah-Mu, semua oleh karena kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah pada kesempatan ini Tuhan, kami mau meninggikan diri-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak untuk kami tinggikan selamanya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kita malangnya pujian ini dari awal yang sungguh-sungguh. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku Tuhan, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan
mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi. Sekali lagi bersama-sama katakan, tinggikan dirimu Tuhan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami sembah Tuhan, Engkau yang layak kami puji. Yesus, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, tahun 2020 kami bisa lewati, semua oleh karena kasih-Mu Tuhan, semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Karena itu pada kesempatan ini Tuhan, kami mau bersama-sama menaikkan setiap ucapan syukur kami Tuhan, karena Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
sudah menyembah Engkau, kami sudah memuji Engkau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Engkau mau berkati kami yang mendengarkan, bahkan hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Engkau mau urapi hamba-Mu Tuhan. Biar ketika hamba-Mu berdiri untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami semua diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Waktu saya berikan kepada hambanya. Shalom. Ya, saya menyapa untuk GB Impact Jakarta. Shalom. GB Impact Bangka. Shalom. Pada saudara-saudara yang mengikuti tayangan pada saat ini, saya mengucapkan shalom. Selamat tahun baru, selamat kita memasuki bulan yang baru, tahun yang baru. Bahkan kita memasuki bulan yang luar biasa, tahun yang luar biasa. Amin. Mari, saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa dulu. Mengucap syukur Tuhan, kami ada di tahun yang baru. Kami boleh dalam penyertaan-Mu Tuhan. Sepanjang tahun 2020 kami jalan bersama-Mu Tuhan. Kami boleh melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya tahun ini tahun berkat bagi kami Tuhan. Engkau membawa kami masuk ke tahun yang baru Tuhan. Kami melihat Tuhan hal-hal yang baru Tuhan. Engkau kerjakan di tahun ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Hanya Engkau yang dapat membawa kami, menyeberangi kami dari tahun 2020 sampai ke 2021 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara sekalian. Saya akan bawakan firman dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Ya, di mana bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Ya, tema firman Tuhan pada saat ini yaitu melangkah bersama Tuhan. Ya, saudara, kita masuk tahun 2021 ini, kita melangkah bersama Tuhan. Ya, kita tidak memakai kekuatan kita harus memakai kekuatan Tuhan. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Tetapi yang kita pastikan kita berjalan bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saya akan bacakan dari Yosua 3 ayat 1 sampai 4. Ya. Yosua 3 ayat 1 sampai 4. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Ayat 2, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Ayat 3, dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat oleh para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya di antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta dan panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ibu bapak saudara sekalian, di sini dikisah tentang Yosua membawa bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Ya, kita sudah menyeberangi tahun 2020. Kita mengucap syukur ya, tangan Tuhanlah yang menuntun kita. Boleh kita sampai di tahun yang baru ini. Ya, kita harus mengucap syukur bukan karena kuat gagah kita, tapi oleh karena pertolongan Tuhan.
Kita tidak dapat berjalan tanpa pertolongan Tuhan. Nah, tema pada saat ini yaitu melangkah bersama Tuhan. Yang pertama, kalau kita mau melangkah bersama Tuhan, kita harus memiliki keteraturan. Ya, kita masuk ke tahun 2021 ini. Kita harus memiliki jadwal, memiliki agenda. Ya, kita tidak jalan dengan tidak teratur, artinya berjalan sembarangan. Kita harus punya agenda. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan di tahun yang baru ini. Amin, saudara. Ya, kita harus punya planning, saudara ya. Kita harus punya agenda. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, aku mau berjalan di tahun ini bersamamu Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang memimpin. Ya. Tuhan mau memimpin, asal saudara mau teratur. Ya, saudara tidak asal-asalan mengikut Tuhan. Karena kalau kita mau melangkah bersama Tuhan, kita harus teratur. Bagaimana pasukan tentara berjalan? Mereka tidak berjalan asal-asal, yang satu kiri, yang satu kanan, tapi mereka berjalan teratur, ya, tertib. Bab itu di sini bangsa Israel, Yosua membawa bangsa Israel, dia punya agenda. Pagi-pagi dia sudah prepare ya untuk dia berjalan. Sebab itu kita mau berjalan ini di awal tahun ini, kita harus prepare, saudara. Ya, pagi-pagi Yosua bangun. Ya, dikatakan di sini dia bersama bangsa Israel mau menyeberangi Sungai Yordan. Ya, tapi mereka sudah punya agenda. Ya, mereka punya punya jadwal. Kita pun kalau mau berjalan bersama Tuhan harus teratur, saudara, tidak asal-asalan. Ya. Kedua, kita harus jalan tanpa bersungut-sungut. Memang yang namanya melangkah itu ya memerlukan gerakan, memerlukan tenaga yang keluar, energi. Ya, kita harus sungguh-sungguh, jangan bersungut-sungut. Ya, kita harus siap, ya, ready. Ya, kita berjalan. Jangan ada saudara pernah lihat di tengah-tengah jalan tentara sedang berbaris, lalu dia bilang, aduh capek, berhenti aja dulu sini. Gak ada, saudara. Kalau belum waktunya berhenti, belum. Artinya harus teratur. Gitu juga saya dan saudara. Kita masuk tahun 2021, kita harus teratur. Ya, jangan kita sungut-sungut. Memang ada harga yang harus dibayar kalau berjalan bersama Tuhan. Ya, tidak sembarangan. Oh, ikut-ikutan gitu. Enggak, saudara. Kita melangkah bersama Tuhan, kita harus ada pengorbanan, ya, mungkin korban waktu, korban perasaan pun bisa, saudara. Juga kita harus ada harga yang harus kita bayar, ya. Kita tidak sembarang. Di sini bangsa Israel, Yosua dan bangsa Israel, mereka harus bangun pagi-pagi, ya. Mereka harus mengikuti perintah-perintah yang dilakukan oleh yang dikatakan oleh Yosua. Mereka harus turut. Walaupun mungkin waktu pagi itu mereka masih ngantuk, saudara, ya, masih lelah atau belum makan, tapi mereka harus siap, ya. Jadi berjalan bersama Tuhan yang pertama harus teratur, artinya memiliki kesiapan, saudara. Saudara jangan bilang ikut Tuhan asal-asal, ya, harus memiliki kesiapan. Kita buka dari Lukas 9 ayat 23, silakan baca. Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Iya, terima kasih. Di sini Tuhan Yesus berkata, mengikut Tuhan Yesus dikatakan apa di sana? Menyangkal diri. Ya, kalau di Matius ataupun di Markus hanya dikatakan menyangkal diri, memikul salib. Tapi di Lukas ini mengatakan setiap hari. Ya. Jadi bukan sewaktu-waktu, setiap hari. Artinya kita siap. Setiap hari kita akan menyangkal diri. Mungkin kita punya planning, kita mau begini, tapi Tuhan suruh kita begini. Kita harus ikut apa yang kata Tuhan. Mungkin kita punya rencana mau begini, tapi Tuhan bilang harus begitu. Ya, kita harus ikut apa yang kata Tuhan. Jadi
Di sini harus pikul salib setiap hari. Ikut Tuhan bukan mau cari enak-enakan, ya. Tentara nggak ada yang manja-manjaan. Saudara lihat ada tentara yang manja-manjaan? Nggak ada, saudara. Mereka siap. Kalau mereka manja-manjaan itu bukan tentara, itu di luar tentara ada yang manja-manjaan, ya, yang lambai-lambai itu ya. Ya, itu bukannya tentara itu yang saya katakan di sini tentara. Tentara, saya dan saudara adalah tentaranya Kristus, laskar, ya. Jadi harus sigap setiap hari, ngantuk, udah waktunya kita jalan, harus jalan, ya. Enggak ada yang cemen. Yang kedua saya ayat 4 sampai 6 silakan bacakan. Dari Yosua 3. Yosua 3 ayat 5. Ayat 4. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak, kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ayat 6. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Ya, terima kasih. Jadi yang kedua, kita melangkah bersama Tuhan, melangkah bersama Tuhan, yaitu kita harus bersedia hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Kita harus bersedia hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Kita harus punya jam-jam, saat-saat teduh bersama Tuhan, ya. Dan kita harus memiliki waktu-waktu yang spesial untuk Tuhan, ya. Banyak waktu yang kita buang untuk hal-hal dunia. Tapi mari tahun 2021 kita mau memiliki agenda untuk memiliki waktu-waktu, ya, saat-saat yang spesial untuk Tuhan, ya. Karena ketika kita intim dengan Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan akan bukakan bagi saya dan saudara. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, Dia akan memberitahu kepada saya dan saudara, kita harus berbuat apa, kita harus begini, kita harus begitu. Ya, kalau kita peka dengan suara Tuhan, kita akan tahu, ya. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Di sini bangsa Israel, ya, mereka ketika menyeberangi Sungai Yordan, dikatakan mereka harus ayat yang ke-5, Yosua katakan, kuduskan dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kuduskan artinya, ya, kita harus tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Bisa juga kita harus berpuasa. Ya. Mungkin di tahun 2020 Anda kurang berpuasa. Mari, tahun 2021 tingkatkan, ya, puasamu, doamu, ya. Mungkin kau hanya berpuasa seminggu sekali, naikkan seminggu 2 kali, saudara. Ya. Saudara semakin saudara berpuasa, ya, saudara semakin rohani saudara semakin terpimpin, ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Engkau akan diarahkan. Roh Kudus akan mengarahkan engkau harus begini, engkau harus begitu. Bahkan kita akan menjadi dewasa. Nah, di sini bangsa Israel, mereka dikatakan mereka harus menguduskan, ya, diri mereka. Karena apa? Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa di antara kamu. Ya, sebab itu kita mau tahun 2021, ya, kita mau kuduskan hati kita, pikiran kita, buang hal-hal yang jahat, hal-hal yang jelek, yang negatif, ya, kita buang. Kita mau kudus hati pikiran kita, karena Tuhan mau berbicara dengan orang yang selevel, bukan selevel, orang yang
seroh gitu dengan dia. Dia mau berbicara kepada saudara. Makanya Yosua katakan, kuduskan dirimu. Besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang luar biasa di antara kamu. Nah, yang kedua, melangkah bersama Tuhan. Yang kedua di sini saya catat, kita harus bersedia hidup dipimpin oleh Roh. Oleh Roh Kudus. Dua buka dari Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Iya. Kalau saudara mengaku saudara anak Allah, saudara mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kalau saudara bilang anak Allah tapi saudara tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, saudara bukan artinya, ya. Jadi di sini kalau saudara bilang saudara adalah anak Allah, saudara harus mau dipimpin Roh Kudus. Siapa lagi yang mau memimpin saudara masuk di tahun 2021? Ya. Roh Kudus akan memimpin saudara, ya. Manusia bisa melihat, bisa merancangkan hal-hal yang begini, hal yang begitu, tapi Tuhan merancangkan hal yang luar biasa untuk saudara. Amin. Ya, kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga ayat 7 sampai 9 dari Yosua 3. Yosua 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ayat 8. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Ayat 9. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah, dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Ya. Jadi di sini ketika bangsa Israel menurut hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, mereka melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Nah, ayat yang ke-7 sana dikatakan, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Saudara yang kekasih, Yosua ini orangnya dekat dengan Musa, ya. Apa yang Musa kerjakan, dia perhatikan, ya dia selalu dekat dengan Musa. Nah, ketika itu Tuhan memilih Yosua, ya. Yosua dikatakan di sini Tuhan akan membesarkan nama Yosua untuk di bangsa itu. Jadi Yosua terkenal bukan karena dia suka membesarkan dirinya, enggak. Dia tidak menonjolkan dirinya, tidak, ya. Tapi Tuhanlah yang mengangkat dia. Ya, ketika kita di sini mau berjalan bersama Tuhan, memprioritaskan kepentingan pekerjaan Tuhan, maka dia akan mengangkat saudara. Jadi yang ketiga di sini ialah prioritaskan kepentingan pekerjaan Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita punya prioritas untuk hal-hal yang lain. Tapi mulai tahun 2021 prioritaskan pekerjaan Tuhan. Tuhan yang akan mempromosikan saudara, bukan kekuatanmu, bukan kehebatanmu, ya. Yosua tidak mencari-cari namanya, tidak mencari-cari supaya namanya dibesarkan, supaya orang mengenal Yosua, tidak. Malahan dia suka sembunyi, dia suka hanya di belakang Musa. Tapi Tuhan katakan, aku akan membesarkan namamu di mata bangsa Israel. Ya, Tuhanlah yang mengangkat saudara, ya. Tuhan yang mengangkat, bukan dengan cara saudara. Banyak orang mengangkat, membesarkan namanya dengan cara hal-hal yang tidak benar, ya. Dengan suap sana, suap sini, sikut sana, sikut sini. Tapi Yosua bukan, Tuhan yang mengangkat dia. Amin saudara. Ya, ketika kita memprioritaskan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan yang mengangkat saudara. Tuhan akan mempromosikan saudara. Ya. Nah, di sini Tuhan mempromosikan Yosua.
karena Yosua itu mau berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan di sini waktu dikatakan bangsa Israel itu haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu, ya. Ayat 9, lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarlah firman Tuhan Allahmu. Lalu lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, orang Yebus, dan dari depan kamu. Jadi saudara, halangan yang di depan kita itu dikatakan orang Het, orang Hewi, itu halangan. Tuhan yang akan menghalau, Tuhan akan singkirkan. Jadi enggak usah kita pakai cara-cara kita ya, dengan cara-cara yang negatif, cara-cara yang tidak benar. Berjalan aja lurus-lurus sama Tuhan, hidup jujur aja sama Tuhan. Pasti Tuhan akan menghalaukan segala halangan-halangan. Tuhan akan yang membawa naik nama saudara. Ya, tahun 2021 saya percaya saudara akan diangkat oleh Tuhan nama saudara. Saudara akan diberikan pekerjaan yang lebih baik lagi. Ya, asal saudara mau memprioritaskan pekerjaan Tuhan. Amin. Ya. Yang keempat, yang ketiga tadi. Nah, ketika Yosua diangkat namanya oleh Tuhan dan dia melihat bagaimana cara Tuhan bekerja, cara Tuhan mengangkat dia, ya. Dikatakan dia harus mengikuti apa yang Tuhan mau, kehendak Tuhan. Nah, saya dan saudara kadang-kadang maunya berjalan kehendak kita sendiri. Saya mau begini, saya mau begitu. Tapi mulai 2021, mari kita cari kehendak Tuhan. Amin. Kehendak Tuhan artinya melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang rohani, melakukan hal-hal bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan orang lain. Ya, kita harus memprioritaskan pekerjaan Tuhan, artinya juga kita harus mendahului kepentingan orang lain. Jangan egois, amin. Ya, yang menghambat saya dan saudara tidak dipromosikan Tuhan karena apa? Karena egois, ya. Karena egois, kita hanya untuk saya, buat saya, untuk saya. Tapi tidak ada yang buat Tuhan, tidak ada yang buat teman, tidak ada yang buat saudaramu, ya. Nah, baik, kita yang ketiga di sini berjalan bersama, melangkah bersama Tuhan, kita harus prioritaskan kepentingan pekerjaan Tuhan. Lanjutnya ayat yang ke-10 sampai 12. Yosua 3 ayat yang ke-10. Ya. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Ayat 12, maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Ayat 13, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Iya. Terima kasih. Di sini Tuhan melakukan perbuatan yang luar biasa. Bayangkan, ya, kalau Musa berjalan membelah laut Teberau, ya. Dan di sini Yosua dia membelah sungai Yordan. Saudara, ya. Kita kalau mau melalui sungai, kalau sekarang kita bisa ada jembatan, ya, ada pesawat, ada apa lagi? Ada kapal, ya, ada ferry
kita bisa melalui lewat sungai atau perahu. Tapi ini Yosua bersama bangsa Israel di bawah Tuhan menyeberang sungai Yordan dengan berjalan kaki. Tuhan yang melakukan pekerjaannya. Tuhan yang membelah laut sungai itu, ya, sungai Yordan itu. Airnya berhenti di kiri, berhenti lagi di kanan, mereka lewat, ya. Ketika pengatur tabut Tuhan itu berhenti di tengah-tengah sungai Yordan itu, berhentilah sungai itu, tidak mengalir, dan bangsa itu dapat menyeberang. Ya, luar biasa saudara, tidak pernah terjadi lagi hal ini. Hal ini hanya satu kali Tuhan lakukan, di mana Yosua, ya, orang yang setia, orang yang mau turut apa yang dikatakan oleh Tuhan, lalu dia menerima mukjizat yang luar biasa ini, ya. Saudara, kita jangankan jalan di tengah sungai, membelah selokan aja kita belum tentu saudara, tapi Yosua luar biasa. Saudara, tahun 2021 kita akan berjalan bersama Tuhan. Kita menyeberangi tahun 2020, masuk 2021. Maka kita akan melihat hal-hal pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Saudara jangan pikiran negatif, tahun 2021, aduh nanti bagaimana, nanti begini, nanti begitu, nggak usah saudara. Taruh ini rencana saudara, taruh pengharapan saudara kepada Tuhan. Karena dia di sini dikatakan, dia Allah semesta bumi, dia punya langit dan bumi, dia yang akan mengatur saudara. Saudara luar biasa saudara. Kita ini yang ada di dunia ini ada berapa triliun orang ya, berapa miliar orang. Tapi Tuhan bisa mengatur satu-satu. Kenapa? Karena dia maha kuasa. Ya, bab itu mari pengharapanmu taruh kepada Tuhan. Ya, percaya saudara, tahun 2021 Tuhan akan menyingkirkan halangan-halangan di hadapanmu. Apa yang halangan-halangan di hadapanmu? Ya, mungkin kebodohan kita, ya. Mungkin kemalasan kita, ya, mungkin juga kelalaian kita tidak mau beribadah, itu Tuhan akan singkirkan. Asal kita mau prioritaskan akan pekerjaan Tuhan. Ya, yang keempat, sebelum ayat yang keempat, Wahyu 3 ayat 8, saudara. Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Iya, terima kasih. Nah, Wahyu 3 dikatakan, Wahyu 3 ayat 8, Tuhan tahu segala pekerjaan kita. Kalau kita memprioritaskan pekerjaan Tuhan, ya, Tuhan tahu. Ya, dikatakan di sini ayat ke-8 dari Wahyu 3, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa Tuhan tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara, kalau saudara ikut akan firman Tuhan, apa yang dikatakan firman, saudara ikut aja. Mungkin saudara pikir ini nggak mungkin, tapi buat Tuhan pasti mungkin. Ya, saudara ikut aja. Jangan saudara pakai pikiran saudara. Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa untuk saudara. Ya, karena pikiran kita terbatas, ya, kepandaian kita terbatas. Kekuatan kita apalagi terbatas. Manusia berjalan dari kecil, dewasa, udah dewasa menjadi orang tua menjadi jompo dan akhirnya mati. Ya, puji Tuhan itu kalau panjang umur saudara. Nah, saudara yang ketiga di sini kita memprioritaskan Tuhan, maka Tuhan akan membuka pintu bagi saya dan saudara. Amin. Dan pintu yang Tuhan sudah bukakan tidak dapat ditutup oleh seorang manusia pun. Berarti kalau Tuhan sudah membuka jalan buat saudara, saudara pasti tidak ada lagi tangan apa kuasa pun yang dapat menutup jalan saudara. Ya. Nah, ayat yang selanjutnya, yang keempat, berjalan bersama Tuhan kita harus punya iman. Ya, iman harus besar. Iman harus besar saudara, iman harus teguh. Ya. Tadi dikatakan ayat
10, 11, 12 dikatakan di sini, sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilih 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Jadi setiap perjalanan kita harus ada orang yang memimpin, ya. Memang kita nggak lihat Tuhan yang memimpin, tapi Tuhan mewakili pemimpin-pemimpin kita. Amin, saudara. Seperti presiden, ya, Tuhan itu wakilnya Tuhan. Ya, kalau saudara di perusahaan, manajer direktur saudara itu wakilnya Tuhan, ya. Dia yang mengatur saudara dan saya. Makanya ketika kita mau diatur, ya, kita pasti akan mendapat, Tuhan akan mengangkat nama kita. Nah, yang selanjutnya kita harus punya iman yang besar, ya. Kita harus punya iman yang besar. Jangan ketakutan. Kita harus sendiri-sendiri, egois. Yang saya suka yang gini aja, biar aja yang itu yang jalan yang itu, yang ini yang begitu. Enggak ada, saudara. Kita harus ada kebersamaan. Bagaimana saudara bilang saya mau berjalan bersama Tuhan, bersama teman yang sendiri aja saudara nggak mau bersatu, apalagi berjalan sama Tuhan yang nggak kelihatan. Itu nonsen. Sebab itu kalau saudara mau berjalan bersama Tuhan tahun 2021, berjalan bersama teamwork saudara, ya, berjalan bersama-sama, buang ego saudara, maka kita akan melihat mujizat. Yosua kalau dia jalan sendiri menyeberang sungai Yordan, nggak bakal terbelah itu sungai Yordan. Tapi karena ada kebersamaan bersama bangsa Israel, maka terbelahlah sungai Yordan itu. Amin, saudara. Iya, mari saudara, saya percaya saudara tahun 2021 ini kita mau sungguh-sungguh saudara, ya. Kita mau sungguh-sungguh melangkah bersama Tuhan. Tuhan akan melakukan perbuatan yang luar biasa. Mari saya undang singer WL, pemusik. Kita akan naikkan pujian bersamamu Bapa melewati. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagi. Sekali lagi mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. mari saudara, saya mau berdoa untuk saudara. Angkat tanganmu, saya mau berdoa bagi saudara. Mau memasuki tahun 2021 ini, mari saya mau berdoa untuk saudara. Bapa, mari Tuhan, Engkau pegang tangan Anda hamba-hambamu, tangan anak-anakmu Tuhan. Kami masuk di tahun 2021, kami mau melangkah bersamamu Tuhan. Kami percaya kami dapat melewati tahun 2020, kami lewati
tahun 2021 kami akan lewati bersamamu Tuhan. Dan kami akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Bapak, kalau saat ini ada yang sakit Tuhan, Tuhan lawat mereka. Oh, biarlah mereka disembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang susah, hiburkan mereka. Oh Tuhan, kalau mereka ada yang terikat, dilepaskan mereka. Supaya mereka masuk tahun 2021, mereka menerima anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Kalau saat ini mereka sedang lemah Tuhan, kuatkan mereka Tuhan. Kalau saat ini mereka mengalami kesulitan, tahun 2020, tahun 2021, Tuhan bawa mereka naik. Tuhan memberkati mereka Tuhan di 2021. Tahun sukses bagi mereka Tuhan. Ketika mereka memprioritaskan Engkau, melangkah bersama Engkau, Engkau membawa mereka seperti Engkau membesarkan nama Yosua. Engkau bawa mereka, promosikan mereka tahun 2021 ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua menyeberangi sungai Yordan. Kami tahun 2021, kami dipimpin oleh Roh Kudus. Kami akan menyeberangi tahun 2021. Engkau yang akan menghalau segala halang-halangan di depan kami. Oh, apapun menghalangi di hadapan kami, Engkau yang menghalau mereka. Engkau mengenyahkan segala halangan di depan kami. Dan kami akan berjalan. Kami akan melihat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati tangan-tangan yang sudah mengangkat Tuhan. Berkati mereka yang saat ini sedang butuh pertolongan-Mu Tuhan. Lawat mereka Tuhan. Mungkin mereka ada di daerah yang di pedalaman. Tuhan lawat mereka. Mereka Tuhan perlu pertolongan-Mu Tuhan. Berjalan bersama-Mu di tahun 2021. Angkat mereka semua Tuhan. Keletihan, kelesuan mereka Tuhan angkat Tuhan. Beban mereka Tuhan angkat Tuhan. Ampuni Tuhan. Kalau tahun 2020 mereka lalai Tuhan, ampuni mereka Tuhan. Kalau Tuhan tahun 2020 mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan, Tuhan ampuni. Tahun 2021 mereka akan melakukan hal-hal yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jemaat-Mu Tuhan, GB Impact Jakarta, GB Impact Bangka. Siapapun yang akan mengikuti tayangan kami pada saat ini, Tuhan memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara Roh Kudus, menguatkan untuk mereka melangkah di tahun 2020. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sebentar akan menerima berkat-Mu Tuhan. Kami mau terima berkat-Mu masuk tahun 2021. Angkat tangan-Mu, terimalah berkat dari Tuhan. Berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan yang manis daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Yang diberkati berkata, amin. Kemuliaan bagi
saudara-saudara. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.